Total pengangguran di Indonesia mencapai atau menjadi 9,77 juta orang, diiringi naiknya angkatan kerja baru sebanyak 2,36 juta orang. Badan Pusat Statistik mencatat dari 131 juta orang angkatan kerja di Indonesia, sebanyak 5,34%-nya atau 7 juta orang diantaranya merupakan pengangguran terbuka. Konsep dasar pengangguran dan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah semua hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik itu ketersediaan tenaga kerja, hal-hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, dan regulasi yang mengatur antara tenaga kerja, perusahaan, dan pemerintah. Pengangguran bisa diartikan sebagai kondisi di mana seseorang yang telah memasuki usia kerja, biasanya itu 15 tahun ke atas, belum memiliki pekerjaan. Hal ini terjadi biasanya karena jumlah tenaga kerja yang lebih banyak daripada ketersediaan lapangan pekerjaan. Secara umum, pengangguran dibedakan menjadi 7. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional sendiri terjadi apabila seseorang berhenti bekerja dan ia butuh waktu untuk mencari pekerjaan baru. Biasanya karena perpindahan lokasi atau ia mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan passionnya. Misal ada seorang bernama Mas Darto, ia resign dari pekerjaan. Nah, ia ingin mencari pekerjaan baru. Jeda di antara ia mencari pekerjaan itu disebut dengan pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural sendiri bisa diartikan sebagai kondisi di mana keterampilan tenaga kerja itu tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini biasanya terjadi karena perkembangan teknologi atau perubahan industri. Yang ketiga, pengangguran skills. Pengangguran skills ini terjadi akibat fluktuasi dalam siklus ekonomi, seperti resesi atau perlambatan bisnis yang menyebabkan berkurangnya permintaan tenaga kerja. Yang keempat, pengangguran musiman. Pengangguran musiman sendiri biasanya itu muncul karena perubahan musim atau waktu tertentu yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja itu menurun, misalnya di sektor pariwisata dan pertanian. Yang kelima, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi karena jumlah tenaga kerja melebihi kebutuhan sehingga produktivitas menjadi rendah. Misalnya seperti sebuah kafe yang memiliki 10 karyawan, padahal kafe tersebut hanya membutuhkan 5 karyawan saja. Yang keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi muncul karena otomatisasi dan penggunaan teknologi canggih yang menggantikan peran manusia dalam proses produksinya. Misalnya di perusahaan jarum. Perusahaan jarum kan dulunya full menggunakan tenaga manusia, namun sekarang sebagian ada yang dikerjakan oleh mesin. Yang ketujuh, pengangguran sukarela. Pengangguran sukarela ini terjadi ketika seseorang memilih untuk tidak bekerja meskipun ada lapangan pekerjaan. Biasanya karena ia menunggu upah atau posisi yang sesuai dengan apa yang ia harapkan. Selanjutnya adalah dampak pengangguran terhadap sosial dan perekonomian. Dampak terhadap sosial yang pertama itu meningkatnya angka kriminalitas. Ketiadaan pekerjaan itu dapat mendorong individu untuk mencari cara ilegal dalam memenuhi kebutuhannya. Dan dampak yang kedua itu konflik sosial dan ketidakstabilan politik. Tingkat pengangguran tinggi dapat menimbulkan keresahan sosial, demonstrasi, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatnya ketimpangan sosial. Pengangguran menciptakan kesenjangan antara kelompok yang bekerja dan yang tidak bekerja. Dan yang keempat, menurunnya motivasi dan produktivitas masyarakat. Semakin lama seseorang menganggur, maka seseorang dapat kehilangan motivasi dan keterampilan mereka dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah ketidakstabilan rumah tangga. Artinya, ini pengangguran itu dapat berdampak pada hubungan dalam keluarga seperti terjadinya perceraian dan konflik lainnya.
Selanjutnya adalah dampak terhadap perekonomian. Yang pertama ada ketimpangan ekonomi, yang kedua meningkatnya beban fiskal pemerintah. Artinya pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk bantuan sosial, pelatihan kerja, dan lain-lain. Yang ketiga menurunnya daya beli masyarakat. Dan yang keempat menurunnya pendapatan nasional. Pengangguran yang tinggi itu dapat mengurangi output ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir, dampak terakhir itu ada kurangnya investasi. Investor cenderung enggan menanamkan modal di negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana peran kebijakan pemerintah sangat penting dalam mengatasi pengangguran. Yuk kita simak. Kebijakan yang pertama ada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja. Jadi, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pendidikan selaras dengan kebutuhan industri, seperti mengubah kurikulum agar lebih fokus pada keterampilan praktis dan teknologi. Selain itu, mengadakan program pelatihan kerja untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Kebijakan yang kedua, ada penciptaan lapangan kerja baru. Langkah ini bertujuan untuk membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat, seperti memberikan dukungan berupa subsidi, bantuan modal, dan bimbingan usaha bagi pelaku UMKM. Selanjutnya ada melaksanakan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi yang menyerap banyaknya tenaga kerja. Selanjutnya, yang ketiga adalah kebijakan ekonomi dan insentif bagi dunia usaha. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Caranya dengan menyederhanakan regulasi bisnis agar perusahaan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Untuk cara yang kedua, bisa menggunakan subsidi dan insentif pajak dengan memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja. Kebijakan yang keempat adalah program perlindungan sosial bagi pengangguran. Kebijakan ini untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan, pemerintah dapat menerapkan. Pertama, bisa memberikan bantuan sosial dan subsidi pengangguran, seperti memberikan bantuan keuangan sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, bisa memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti program asuransi yang memberikan kompensasi bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kebijakan yang kelima, ada pengembangan ekonomi digital dan startup. Dengan memanfaatkan teknologi, peluang kerja baru dapat diciptakan. Caranya dapat memberikan pelatihan digital agar masyarakat bisa terjun ke dunia e-commerce atau pekerjaan freelance online. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah pengangguran di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan solusi terintegrasi. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret seperti meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengembangkan ekonomi digital. Dengan strategi yang tepat, pengangguran dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.